Duh Gusti kang Rangkaian tradisi ini diawali pelantunan tembang macapat oleh para abdi dalam yang dalam tiap kidung liriknya terselip doa-doa serta harapan. Tradisi Malam Satu Suro merupakan perayaan awal bulan Suro yang menjadi awal tahun baru dalam kalender Jawa. Perayaan Malam Satu Suro ini menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Jawa yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Bulan Suro dianggap masyarakat suku Jawa sebagai bulan sakral. Berbagai macam acara diselenggarakan masyarakat Jawa dari berbagai daerah dengan kegiatan dan makna berbeda-beda dalam rangka merayakan Malam Satu Suro. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sejarah dan tradisi masyarakat Jawa pada Malam Satu Suro, silahkan tonton video ini. Sejarah Malam Satu Suro. Awal mula perayaan Malam Satu Suro konon bertujuan untuk memperkenalkan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa. Pada tahun 931 Hijriah atau 1443 tahun Jawa Baru, yaitu pada zaman pemerintahan Kerajaan Demak, Sunan Giri II membuat penyesuaian antara sistem kalender Hijriah atau kalender Islam dengan sistem kalender Jawa pada masa itu. Sementara menurut catatan sejarah lainnya, penetapan Satu Suro sebagai awal tahun baru Jawa dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 sampai 1645. Pada 1633 Masehi atau 1555 tahun Jawa, Sultan Agung menetapkan Tahun Jawa atau Tahun Baru Saka diberlakukan di bumi Mataram dan menetapkan Satu Suro sebagai tanda awal Tahun Baru Jawa. Tradisi-tradisi di Malam Satu Suro. 1. Kirap Keraton Kasunanan Surakarta. Kirap Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta adalah tradisi ratusan tahun yang bermula dari rutinitas Raja Pakubuwono X yang berkuasa pada tahun 1893 hingga 1939. Tradisi ini bertujuan meminta keselamatan dan introspeksi diri, dikutip dari laman resmi pemerintah Kota Solo. Tokoh utama kirap adalah Kebobule Kiai Slamet, hadiah dari Bupati Ponorogo kepada Pakubuwono II, yang diyakini membawa anugerah dan keselamatan. Ribuan orang mengikuti kirap yang dimulai pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Rutenya melewati Keraton Solo, Bundaran Geladak, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kembali lagi ke keraton. Peserta mengenakan pakaian hitam, dengan barisan kebobule di depan. Prosesi dilakukan dalam keheningan yang melambangkan perenungan diri sepanjang tahun. 2. Kirap Keraton Yogyakarta. Selain Surakarta, Keraton Yogyakarta juga memiliki tradisi Malam Satu Suro yang sangat terkenal, yakni ritual Topo Bisu Lampah Mubeng Benteng. Dikutip dari laman pariwisata Jogja, ritual Topo Bisu Lampah Mubeng Benteng pada Malam Satu Suro dilaksanakan secara turun-temurun sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono II. Rangkaian tradisi ini diawali pelantunan tembang macapat oleh para abdi dalam yang dalam tiap kidung liriknya terselip doa-doa serta harapan di area Bangsal Pancaniti, Keben Keraton Yogyakarta. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Jalan Rotowijayan lalu ke Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jalan Wahid Hashim, Suryowijayan, Pojok Beteng Kulon, Jalan MT Haryono, Pojok Beteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ibu Ruswo, dan berakhir di alun-alun utara. Ritual ini diikuti abdi dalam serta Bregodo Keraton Yogyakarta, perwakilan dari masing-masing kabupaten kota di Yogyakarta, dan juga masyarakat umum. Para perwakilan membawa panji-panji atau bendera dari masing-masing kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Selama berjalan kaki, peserta tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan hanya diam dengan tatapan mata lurus ke depan. Hal ini disimbolkan sebagai perenungan diri atau tirakat sekaligus keprihatinan terhadap segala perbuatan selama setahun terakhir. 3. Jamasan Pusaka. Masih dari Kota Solo, tradisi jamasan pusaka juga tidak bisa dilewatkan. Dikutip dari laman resmi Pemkot Solo, jamasan pusaka adalah tradisi yang dilakukan di Pura Mangkunegaran setiap bulan Suro untuk membersihkan dan merawat pusaka seperti keris.
Kata jamasan berarti membersihkan, dan pusaka merujuk pada benda-benda keramat. Terdapat beberapa perlengkapan dalam prosesi ini, antara lain jajan pasar, wewangian, air kelapa, dan bunga-bungaan. Tak lupa, ada doa bersama juga yang mengiringi prosesi ini. Perawatan keris dilakukan dengan cara membersihkan kotoran menggunakan abu arang, jeruk nipis, dan deterjen, serta merendam dalam air khusus. Setelah dikeringkan, keris diberi minyak dan wewangian. 4. Tirakat. Di Desa Kalirejo, Kebumen, tradisi malam satu suro dianggap sakral dan diadakan setiap tahun. Masyarakat memperingati Tahun Baru Jawa dan Islam ini dengan tirakatan bersama, dilanjutkan dengan tradisi tumpengan atau sedekah bumi. Berdasarkan informasi pada laman resmi Desa Kalirejo, diketahui acara dimulai setelah maghrib, sesuai pergantian hari Jawa yang dimulai saat matahari terbenam. Mereka membawa hasil bumi berupa gunungan tumpeng ke tempat tirakatan, kemudian mendoakan dan makan bersama. Tradisi ini menekankan pada ketentraman batin dan keselamatan, disertai doa untuk berkah dan perlindungan dari mara bahaya. Masyarakat juga berupaya tetap ingat dan waspada sepanjang bulan Suro. 5. Larap Selambu. Tradisi larap selambu adalah ritual pencucian kelambu makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen, yang dilaksanakan pada malam satu Suro. Berdasarkan informasi yang terdapat pada laman resmi Kabupaten Sragen, ritual ini memiliki filosofi sebagai penyucian hati dan pikiran dengan air dari 7 mata air. Prosesi dimulai dengan pelepasan kelambu oleh Bupati Sragen. Kemudian kelambu diserahkan kepada Camat Sumberlawang dan Camat Miri, diiringi pengawal berbaju kerajaan dan penari wanita. Selain ritual utama, berbagai acara pendukung seperti bazar ekonomi kreatif, lomba festival band antar pelajar, festival hadroh, kirab karnaval budaya, dan pagelaran wayang kulit turut memeriahkan perayaan ini. 6. Manten Lurah Teraji. Di Desa Teraji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terdapat tradisi Manten Lurah Teraji yang digelar setiap malam satu Suro. Dalam ritual ini, kepala desa dan istrinya didandani seperti pengantin. Kemudian mereka diarak ke Sendang Sidukun, sumber mata air sakral di wilayah tersebut. Menurut informasi dari laman resmi Kabupaten Temanggung, ritual ini juga diiringi dengan doa bersama dan berebut gunungan hasil bumi sebagai simbol kedekatan manusia dengan alam. Tradisi ini berakar dari legenda Kiai Sepanjang yang berjanji mengadakan arak-arakan jika menemukan istrinya yang hilang. Air dari Sendang Sidukun dipercaya membawa berkah, menarik banyak pengunjung, termasuk dari luar daerah dan mancanegara. 7. Kungkum Jamas. Tradisi Kungkum Jamas dilakukan di Tugu Soeharto, Semarang, pada malam satu Suro. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi Kabupaten Magelang, kungkum adalah ritual turun-temurun yang bertujuan untuk tirakat, mensucikan diri, serta memohon berkah dan keselamatan. Ritual ini diyakini membantu membersihkan kotoran hati dan mendatangkan energi positif bagi pelakunya. Lokasi utama untuk kungkum adalah di pertemuan arus sungai antara Kali Garang dan Kali Kreo, Kelurahan Bendan Endur, Kecamatan Gajah Mungkur. Tempat ini terkenal karena monumen Tugu Soeharto, yang konon digunakan sebagai tempat bertapa oleh Presiden Soeharto di masa lalu. 8. Bubur Suro. Dirangkum dari laman resmi Portal Informasi Indonesia dan Kota Pekalongan, bubur Suro adalah tradisi Jawa pada malam 1 Muharram atau 1 Suro. Tradisi ini untuk bersyukur atas berkah dan rezeki. Perayaan ini ada di beberapa wilayah seperti Solo, Semarang, dan Pekalongan. Di Pekalongan, Festival Bubur Suro diadakan di Kelurahan Krapiak. Kegiatan festival meliputi kirab, lomba, dan hiburan. Festival ini juga membagikan 3.000 porsi bubur secara gratis. Bubur Suro dibuat dari beras, santan, rempah, dan 7 jenis kacang. 7 jenis kacang melambangkan doa untuk kelancaran hidup. Tradisi dimulai dengan gotong royong warga. Setelah didoakan, bubur dibagikan. Itulah penjelasan tentang sejarah malam satu Suro dan berbagai tradisi unik yang menyertainya. Sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan budaya dan sejarah Indonesia.
Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Serta jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.